Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa memohon berkat dan perlindungan darinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi PKN tentang menjelaskan tanggung jawab mengatasi sampah di lingkungan sekitar. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini juga Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sampah. Sampah merupakan barang bekas yang sudah tidak dipakai oleh pemakainya atau pemakai sebelumnya. Sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, diantaranya adalah sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk dan penguraiannya membutuhkan waktu yang singkat. Contoh sampah organik diantaranya adalah sisa makanan, sayuran, daun, dan kayu. Sampah organik biasanya bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang penguraiannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, sampah anorganik biasanya dilakukan pengolahan dengan cara didaur ulang. Contoh sampah anorganik diantaranya adalah kantong plastik, botol kaleng, dan botol plastik. Selama masih ada makhluk hidup yang berada di bumi, maka sampah akan tetap ada. Namun kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, sudah semestinya kita ikut serta dalam meminimalisir akan dampak buruk yang disebabkan oleh sampah-sampah yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya ganggu kesehatan, sampah juga merusak lingkungan. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya melalui udara, air, tanah, maupun organisme lain dapat menimbulkan penyakit. Sampah yang tidak terkelola selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu estetik, juga menjadi media berkembang biaknya vektor dan hewan pengirap. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah kamu. Yang kedua, mendaur ulang. Tadi sampah itu kamu daur ulang, contohnya kamu buat daur ulang sampah dari botol minum plastik. Terus kamu potong, itu kamu buat menjadi tempat pensil di atas meja belajar di rumah kamu. Yang ketiga, pembuatan pupuk kompos. Jadi sampah-sampah itu bisa kamu bakar. Setelah kamu bakar, nanti abunya itu, abu pembakaran sampah itu, itulah yang disebut dengan pupuk kompos. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kamu mulailah dari diri kamu sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, memisahkan jenis sampah. Kamu harus mampu memisahkan jenis sampah, mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Yang keenam, buat lubang sampah. Contohnya di rumah kamu, buat lubang sampah di belakang rumah kamu. Jadi segala sampah bisa kamu buang ke sana. Jadi setelah penuh, maka kamu tutup kembali lubang itu supaya tidak bau. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang paling utama, buanglah sampah pada tempatnya.
Contohnya, kalau kamu lagi duduk di taman, kalau nggak ada kamu lihat di situ tempat sampah, jangan kamu buang sembarangan. Sampahmu tadi bisa kamu kantongi atau kamu masukkan dulu ke plastik atau ke dalam tas kamu. Nanti setelah ketemu tong sampah atau tempat sampah, bisa kamu buang atau kamu letakkan di tempat sampah tersebut. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Tugas kamu di rumah dari buku cetak PKN halaman 38 latihan 2 nomor 1A, B, dan 2. Tulis soal lengkap jawabannya dikerjakan di catatan PKN. Demikian dan